Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana membuat satu aplikasi dari memanfaatkan Google, yaitu namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom ini fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan materi-materi yang kita gunakan sebagai pembelajaran di kelas. Jadi di situ kita bisa punya kemampuan untuk men-share materi, kemudian memberikan pertanyaan langsung, memberikan pertanyaan dengan menggunakan pengiriman data, ataupun membuat pertanyaan dengan menggunakan kuis model soal online. Nah, kemampuan ini sebenarnya sudah ada di aplikasi Google yang lain, tetapi di Google Classroom ini fungsinya untuk mengelompokkan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, oleh karena itu di situ nanti kita bisa mengelompokkan menjadi topik-topik. Setiap classroom, satu web classroom itu kita akan memiliki dua. Yang pertama adalah teacher, guru, dan yang kedua adalah anggota atau siswa. Nah, teacher atau guru itu dapat berkolaborasi. Satu kelas bisa berkolaborasi lebih dari 30 guru. Nah, tetapi tidak boleh lebih dari 50 guru. Karena nanti ada batasan. Kita menggunakan yang namanya gratisan, free, maka ada batasannya. Tapi kalau kita menggunakan G Suite atau G Education, maka akan unlimited semuanya. Nah, karena kita menggunakan yang free saja, ya ibaratnya menghemat uang, maka kita ada batasannya. Untuk anggota kelas maksimal 100. Kemudian untuk gurunya di bawah 50. Jadi total itu ada 150 yang ada di kelas. Nah, karena kita nanti ini akan membuat kelas, yang pertama kali yang kita lakukan adalah belajar untuk kelas Bapak Ibu sendiri dulu. Nanti setelah itu kita akan membuat untuk aplikatif pembelajaran online di sekolah kita. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat untuk masing-masing guru mapel punya kelas mapel. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu harus sudah login ke akun Google masing-masing. Sampun? Nah, kalau sudah, maka Bapak Ibu akan muncul, kalau dibuka google.com akan muncul aplikasi pertama tampilan seperti di gambar di tayangan saya ini. Di sini ada tulisan Gmail, ada gambar atau picture, kemudian ada titik 9, dan di sebelah kanan ini adalah tanda avatar dari akun Bapak Ibu. Kalau belum pernah memasukkan foto, maka di sini adalah huruf pertama dari nama Bapak Ibu sebagai username. Kalau Bu Yayu Rahayu, maka di sini R. Kalau Bu Aminah S atau apa itu ya, Siti Aminah. Kalau mau masukkan foto nanti coba tak kasih tahu setelah pada proses di akhir ya. Nah, tujuannya ini untuk apa? Sebenarnya foto ini untuk mengenali, oh ini benar-benar akun kita atau bukan. Nah, sebenarnya itu. Nah, langkah yang pertama adalah kita ada dua langkah di dalam Google Classroom. Langkah yang pertama adalah membuat kelas. Yang kedua adalah bergabung dengan kelas. Nah, karena kita di sini berperan sebagai seorang guru atau berperan sebagai seorang instruktur, maka peran kita adalah membuat kelas. Nah, langkah pertama untuk menjalankan Classroom, kita klik kotak 9 di samping akun kita. Maka akan muncul berbagai aplikasi Google yang diberikan kepada akun. Kita geser ke bawah terus. Nah,
Maka di sini akan muncul classroom. Ya, ada tulisan classroom di bawah ini, biasanya di bawah, dan lambangnya adalah kotak, ada 3 orang yang tengah putih. Diingat-ingat itu. Ini lambangnya ini. Nah, ada 3 ya, classroom, ada tulisannya classroom. Koneksi. Ini harus akun masuk ya, harus login dulu ya. Kalau nggak login nggak bakalan muncul. Nah, kalau sudah diklik di sini. Nah, maka di sini akan ada muncul di URL barnya classroom.google.com. Kemudian di area titelnya akan ada tulisan Google Classroom, kemudian ada lambang positif, diklik kemudian pilih akun. Berarti ibu belum login. Nah, pilih akunnya itu. Nah, kalau di Classroom kalau belum login maka akan minta login. Muncul Google Classroom. Nah, kalau belum, lanjutkan. Kalau sudah muncul, maka di situ akan muncul kotak besar, kemudian pilih lanjutkan. Mungkin aku nggak tunggu. Bentar. Mohon maaf. Gini saya sudah langsung muncul semua. Saya bisa membuat yang satu lagi. Ini pun juga sama, sudah ya. Nah, ini juga sudah ya. Saya itu nggak punya, ya nggak ada akun yang ada classroomnya ya. Semua pakai classroom semua ya. Ya, kalau sudah, nanti akan ada pesan kotak gitu hijau, kemudian pilih akun yang mau dipakai, kemudian lanjutkan, gitu aja, nggih. Nah, karena saya sudah semuanya ada akunnya. Nah, kalau sudah kosong itu nggih. Nanti Bapak Ibu yang akan muncul di di tempat Bapak Ibu mesti di sini kosong. Kemudian area di atas ini. Ya, yang ini anggaplah tidak ada. Nah, ini ada tulisan Google Classroom, ada tanda plus, ada titik 9 sama lambang avatar akun Bapak Ibu. Nah, klik tanda plusnya. Nah, klik tanda plusnya. Kali saja mau klik. Nah, di situ ada gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, buat kelas dong. Kita kan mau bikin kelas. Klik tanda plus. Dan klik aja. Belum. Nah, itu kan ada muncul ya, Bu. Nah, buat kelas. Lah ini kenapa ada kayak gini? Aku ya ora ngerti yo. Pokoknya Chrome buka, udah itu kok.
Bojomu kan gede. Bentar dulu ya, monitor itu. Ya nggih. Nah, saya sambil muter. Kalau Bapak Ibu sudah buat kelas, nah maka akan muncul pernyataan. Nah, ini adalah pernyataan bahwa Bapak Ibu ditawari di education. Nah, karena kita tidak akan menggunakan itu tapi mau menggunakan gratisannya aja. Kita setuju saja deh. Saya telah mengerti apa yang di atas itu. Dicetak. Saya telah membaca dan ya. Ini yang di kotanya. Kotaknya dicentang. Nah, kemudian lanjutkan. Wah, biasa aja lanjut itu aja. Lanjutkan. Nah, sini itu ada beberapa bagian. Nama kelas itu yang kalau di sini itu yang ini, sains kelas apa ini? Nah, kemudian bagian mata pelajaran ruang ini catatan saja. Catatan. Nama kelasnya, tuliskan nama mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar berikut kelasnya. Oh ya. Berarti cuma pas yang diambil. Enggak, kelasnya IPS kelas 7. Nah, itu aja dulu. IPS kelas 7 atau IPA kelas 7. Misalnya saya penjas kelas 8. Iya. Tulisan kelasnya. Nah, nama kelasnya yang akan diampu. Terus bagian Wes, tekan ini, maju. Nah, wes Dewi. Nah, titik ini. Nih, ini. Ini toh. Kotak, titik. Bisa tidur. Nah, kelas udah? Enggak masalah. Terus Kelas 9 aja dulu. Nah, bagian itu sebagai catatan Bapak Ibu, tuliskan bagian apa. Contohnya, kalau di situ ini biasanya saya tak kosongi. Bagian itu bisa saja kita menyatakan apa ya? 7A, B, C, D, E gitu loh. Maksudnya kelas berapa ya? ini kan tadi nama kelasnya sampai kelas 8 kan udah mapel berarti mapel yang IPS itu ada. Nah ya, mapelnya itu catatan itu mapel IPS gitu aja. Berarti atasnya kelas 8 saja. Nanti yang repot anaknya Bu. Oh ya. Saya berpikiran bukan di sisi kita, tapi di sisi nanti akan join di kelas Bapak Ibu. Kalau nanti semua guru menggunakan hanya kelas 8, bingung nih materinya dari sopo. Nah, IPS berarti mapel IPS. nah, nama kelasnya IPS kelas 8 atau IPS surat 6. Nah, misalkan satu kelas diajar oleh banyak orang kok. Nah, belajar seperti itu. Terus ruangnya? Ruangnya bebas mau A, B, C, D. Nah, itu boleh. Kalau misalnya saya C, D gitu enggak? Enggak apa-apa. C, D gitu. Nah, gitu. Dikosongin pun juga enggak apa-apa. Dikosongin enggak masalah. Itu adalah penjelas. Nah, kalau yang tulisannya bagian itu akan muncul di sini nih loh. Di bawah ini. Nah, Terus ruang itu bagian itu akan muncul di sini misalkan kelas CD misalkan kayak gitu. Kemudian ruangnya bebas juga. Ini penempatan kalau kita classroom-nya itu ada bagian-bagian, perbagian. Jadi ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4 kayak gitu. Jadi setiap yang kita ngajar kan butuh catatan. Nah, ruang itulah yang kita yang sebagai pengajar, ruang D materinya ini, ruang C materinya ini gitu. Ruang F materinya itu. Ya, paham toh? Kayak kalau kita kuliah itu loh. Ya. ABCD juga boleh, kelas, bagian kelas. Kosong aja semua nggak apa-apa kok yang di bawah. Yang paling penting kita mengingatkan aja. Misalnya nama IPA. Ya, IPA 7.
Sekarang guru dulu. Karena mau nggak mau Bapak Ibu harus tahu dulu. Nah, guru dulu. Nanti kalau sudah kita bangun untuk pembelajaran di sekolah. Sekarang tahu dulu. Nek engko langsung jujuk ke sana, bolak-balik nanti saya. Berarti ruangannya mendesain nggak usah disik. Boleh, tidak usah diisi kosong nggak apa-apa. Saya tuliskan di sini di kelas bagian ini saya tuliskan kelas 7A 7B. Nah, misalkan mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Karena di satu kan hanya IPA 7. Ya. Nah, ruangnya adalah, nah ini saya seneng-senengnya aja. Biasanya saya menuliskan gurune, ruang guru, ruangku, ruang saya. Tapi saya tidak jarang menggunakan ini. Kenapa nih Bu? Enggak apa-apa, monggo. Bebas kosong juga enggak apa-apa. Oke, kemudian buat. Nah, tadi yang tertulis bagian tertulis di sini kan. Nah, ini adalah kelas kita IPA 7. Nah, udah jelas? Ini tayangan pertama dari tampilan classroom ini. Nah, di bawah ini kalau kita belum pernah berkomunikasi, ini akan kosong seperti ini hanya tulisannya. Dan nanti Bu, itu untuk mengatur yang di sini. Saya atur bagian-bagiannya. Di sini pojok kanan ini, pojok kiri atas ini, itu adalah nama kelas kita yang saat ini terbuka. Kalau garis 3 ini kita klik, maka di sini ada menu. Nah, menu ini adalah kelas yang sudah kita bikin, muncul semua di sini. Kalau belum hanya satu. Nah, coba diklik lihat. Nah, garis 3 di samping IPA ini atau IPS atau PKN. Nah, ini ada diklik ini, maka ini daftar kelas yang sudah kita buat. Tidak usah kemudian buka nulis lagi, kita klik di sini sudah ada menunya. Nah, kemudian ini adalah setting. Lambang gear ini setting. Close saja, Bu. Close. Enggak, ini kita sudah di kelas ini. Ini sudah punya. Jadi kelas kita cuma punya satu ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang jadi wali kelas mesti akan muncul 2 di situ. Satu nanti kelasnya. Enggak, nanti Bu. Nanti saat kita pembelajaran online, kita kalau mau ngecek materi untuk pelajaran kita pribadi sebagai guru mapel atau sebagai wali kelas saat pembelajaran. Kemudian ataukah nanti kita sebagai teacher, nanti kita undang wali kelas akan undang guru yang menjadi pengajar di kelasnya, maka di situ juga akan ikut di situ, include di situ. Nah, nanti akan muncul banyak di situ, muncul banyak di sini. Bisa saja di situ ada kelas 9B. Kelas 9B, maka di situ ada isinya Bu Rati ngajar 9B, Bu Dia ngajar 9B, juga Bu Dia ngajar 9A, maka akan muncul di situ 9B, 9A dan sebagainya berdasarkan undangan dari wali kelas. Nah, maka tak tunjukkan dulu, kok ndak kaget menggoleki kelas musik Bu sawobe endi ngono, ndak kaget. Nah, maka tak tunjukkan ini caranya biar ndak usah bingung-bingung mencari. Nah, jadi diklik di sini, tunjukkan ini daftarnya. Nah, kalau udah diklik di luar maka akan menghilang. Berarti kalau yang ini itu diklik
Nggih. Tinggal kalau kita mau menuju kelas yang mana kita tinggal klik langsung sini berubah kok, Bu. Kita mau ngasih tugas, aku urung kayak tugas 9B, urung kayak tugas 9F. Nah, ini langsung 9F. Nah, langsung ke kelasnya. Nah, begitu nggih? Nah, saya kembali ke yang baru kita bikin. Kenapa? Tanda gear ini. Tanda gear ini adalah setting. Nah, settingnya kembali ke kesetaraan kelas. Nah, ini nanti dulu. Nanti dulu. Nah, di sini sebenarnya tujuan kita ada pengaturan terakhir nanti di sini. Tapi kita pahami interface-nya ini dulu, antarmuka dari classroom yang kita miliki. Yang pertama, nanti kita akan memiliki selain daftar classroom-nya, maka di sini kita juga memiliki daftar yang dapat kita lakukan di kelas kita, yaitu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, forum itu adalah sarana untuk berkomunikasi dengan siswa, seluruh siswa. Mungkin kita jelaskan di sini ada pertanyaan anak-anak tentang materi Ibu di materi IPS, misalnya kayak gitu. Jangan lupa nanti kalau kita join gabungan banyak materi, sebutkan mapel kita. Kalau enggak anak-anak mesti bingung, sopo iki sik ngomong. Nanti jangan kaget saat siswa join, anggota ini tidak wujudnya nama siswa, tapi namanya adalah nama mereka di email mereka masing-masing. Ono sik jenenge Grixer, ono sik jenenge apa sih? Pak Sony, avatare nganu ML, apa jenenge Pak Sony? Salah satu avatare ML. Avatar ML kalau contohnya. Nah, itu mesti akan muncul seperti itu karena mereka itu Loh, aku tekan tenan nih Pak Sony, nanti itu jangan disepelekan. Ini akan munculnya seperti itu. Kenyataan. Nah, ini itu ada di anggota di situ. Nah, jadi nanti pertanyaan pertama yang tugasnya adalah Ibu Wali kelas nekoni akunmu yang kamu login ke classroom itu namanya yang mana? Namanya yang mana? Misalkan Adelia dia pakai di akunnya tidak pakai Adelia, pakainya mungkin nama ngetrennya dia si gadis belia apa-apa enggak gitu biasanya, atau janda muda gitu bisa loh. Untung Rano Pak Priyono langsung bujuk kakak. Nah, kita tunjukkan aja deh. Saya kelas 7 aja, kelas 7A. Ini kelas 7A ya, anggotanya saya nggak ngerti itu wonge sopo. Karena namanya kayak gini, BTS Bangtan, Bunga Pasa, Cahyani, ada di sini Gans. Ini kan kita nggak tahu Hoprek Mufin. Nah, nama samaran semua, kebanyakan. Ya, kalau namanya asli nggak masalah. Nggih. Nah, ini pun baru di kelas 7. Kelas 7B, saya juga punya akun 7B. Ini juga anggotanya juga sama, tidak mesti namanya asli. Dreyoi, siapa Dreyoi? Nah, kesimpulannya, wali kelasnya harus ngecek nama yang terkandung di sini itu siapa. Dicatat. Ngerenam ini nggak bisa, karena ini adalah dari mereka masuk ke kita. Yang ngerenam itu anak-anaknya sendiri. Kalau nggak suruh absen ya absen. Berarti nganu Pak, iki jenenge sapa sih? Iya. Berarti tambah gawean lagi ya. Wow. Enggak tambah gawean, cepet itu. Ada fotonya tuh biasanya. Ada fotonya. Di, ono fotone apa? Kilo. Iki lho. Harus nama asli emailnya. Ini fotonya belum tentu loh. Fotonya kadang-kadang ono si Bunga Pasa, fotonya pasa penyanyi kae. BTL kae. Nah, itu loh. Saya mengingatkan aja. Jadi ini biarlah
jadi pengetahuan Bapak Ibu, ternyata anak kita itu sebenarnya sudah di atas kita. Kita berjalan, mereka sama-sama berjalan, tapi jalan mereka lebih cepat daripada kita. Makanya kita harus berlari. Karena mereka berjalan, kita berlari. Ya, kayak gitu. Nah, ini nggih sudah nggih. Oke, sekarang tugas kelas. Tugas kelas di sinilah kita mengirimkan tugas-tugasnya di sini. Nah, tugas kelas itu bisa wujud materi, bisa wujud soal, bisa wujud pertanyaan langsung. Nah, kemudian anggota. Anggota ini ada dua sisi, teacher, guru, sama student, siswa. Nah, di sini saya bisa menambahkan teacher dengan tanda plus undang. Yang membuat pertama kali ini bisa mengundang guru. Asal tahu email gurunya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru yang ngajar kelas, misalkan ngajar kelas 9A, mesti tak tekoni emailmu apa. Nah, karena apa? Nanti mau tak undang. Nah, tugas kelas ada di atas. Ini di sini. Nah, saya sudah sampai anggaran. Kemudian siswa pun bisa kita undang. Kalau kita tahu email mereka. Nah, tetapi kita tidak akan undang mereka menggunakan email mereka, tapi mereka yang suruh join. Karena kita nggak tahu email yang mereka pakai di HP mereka yang mana. Kalaupun mereka ganti HP, mereka mesti ganti email. Nah, kon mlebu meneh. Nah, nanti caranya tak kasih tahu. Kemudian nilai ini kalau guru juga kita undang atau mereka join. Kita undang aja deh, Bu. Guru diundang aja biar nanti mereka langsung terima aja. Iya, langsung masuk. Kalau murid diundang susah, kita pakai kode kelas saja nanti. Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk teknis anggota nanti dulu nggih. Kita teknis mengisikan materi aja dulu nggih. Nah, oke. Teknis mengisikan materi. Ada pada tugas kelas. Tugas kelas di sini, ini kalau Bapak Ibu baca, tetapkan tugas kelas Anda di sini. Buat tugas dan pertanyaan. Gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit. Urutkan tugas seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Jadi, kalau kita membuat tugas kelas mesti urutannya ngisor munggah. Tetapi kita bisa ngerubah, pengen sik dhuwur sikik sik lawas, apa sik anyar sikik sik dhuwur dhewe. Nah, luwih enak seperti itu. Anyar sik paling dhuwur dhewe. Nah, caranya bagaimana? Kita klik tanda plus. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Topik itu adalah topik materi pelajaran kita. Bisa saja topik pelajaran saya bab 1 itu tentang sel, organisasi sel. Maka tak tulis topiknya organisasi sel dulu. Yang kedua adalah tentang pencemaran lingkungan. Maka tulis pencemaran lingkungan. Yang ketiga misalkan tentang pemanasan global. Tak tulis pemanasan global topiknya. Nah, di dalam topik kan ada materi-materi. Nah, materi-materinya itu kita pilih pada materi. Nah, materi di sini Bapak Ibu memasukkan modul. Masukkan modul. Paling penting di situ. Untuk pembelajaran kelas online ada di materi modul. Nah, modul di sini wujudnya adalah PPT maupun DOCX yang sudah tinggal kita upload di Drive. PDF bisa. Ya. Nanti dulu saya tunjukkan ininya dulu, nanti enggak bingung. Kemudian pertanyaan, ada tanda tanyanya ini, satu itu di tengah, ada pertanyaan langsung. Siswa langsung jawab. Ditekoni langsung dijawab di situ. Jadi kalau tanya jawab. Nah. Kemudian yang ke atasnya adalah tugas kuis. Ini kayak Bapak Ibu buat pakai form. Kemudian yang ini tugas. Ini bocah bisa buat naskah atau apapun juga dikirimkan ke situ, diupload. Nah,
Atau kita mau memasukkan video atau apa dari sini, di sini tugasnya. Ada di tugas itu. Nah, udah paham pembagian-pembagian ini? Nah, kita buat topik dulu. Topik yang pertama kita tambahkan topik. Karena ini topiknya langsung tertuju di pas acara Corvid ini. Aduh, kok aku nyebut Corvid? Lagi rasa kopi. Tambahkan topik. Kemudian topiknya apa? Misalkan saat ini saya akan masuk di bab kelima, yaitu tentang bab kelima saya ya apa ya? Lapisan bumi. Lapisan bumi. Nah, maka ini topiknya ini tambahkan. Maka di sini akan muncul satu topik. Oke. Nah, dalam topik lapisan bumi tentunya ada materinya. Nah, klik di sini, pilih materi. Nah, judul materinya apa? Atmosfer. Iya, disesuaikan dengan mapel di kelas 8. Atmosfer. Nah, deskripsinya ini adalah uraian tentang atmosfer secara singkat. Kalau kosongan juga tidak apa-apa. Nah, misalkan meminta anak untuk mempelajari saja kalau saya. Baca dan pelajari materi yang saya lampirkan. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan materinya. Tambahkan ada lambang apa ini? Klip. Maka kita dapat mengambil file kita. Ya, file kita. Kemarin saya minta di WA itu punya satu materi, punya satu soal. Nah, maka materinya kita ambil materinya, misalkan filenya. Ingat ya, Bapak Ibu, saya menganggap Bapak Ibu tidak mempunyai file materi di Google Drive. Kalau punya, Bapak Ibu tinggal ngambil dari Google Drive, tapi tak anggap tidak memiliki itu. Jadi semuanya ngambil materi dari hard disk. Ya. Ambil file. Tekan ganti, ada pertanyaan sampai di sini. Oh, di topik. Baleni meneh. Masih di topik? Udah. Plus. Topik. Oh, mau topik terus atau nganu? Mau isine? Nah, topik sekarang di SMP Negeri 3. Nah, sekarang kita klik aja di luar. Nah, ini topiknya ya, Bapak Ibu, udah muncul gini? Dah. Nah, sekarang kita klik buat lagi. Nah, pilih materi. Ini kita mau memasukkan materinya, biar anak belajar dulu. Tidak langsung ngerjakan soal. Karena kemarin di WA grup komunitas itu mosok online kok mengkai soal tok. Mestinya kudu kayak materi kayak gitu. Ora bener ngono nek guru mengkai soal tok mergo online. Nah, kayak gitu. Yang deskripsi uraiannya aja. Bukan uraian materi yang banyak ya, Bu ya. Bukan uraian singkat tentang materi itu atau permintaan kita ke anak harus ngapain. Ya. Ya, misalkan atmosfer. Nah, misalkan judulnya lalu lintas jalan raya, berarti subtopiknya, subjudulnya lalu lintas jalan raya. Nah, deskripsinya apa? Minta apa kita anak-anak dengan itu? Membaca ini atau mencari informasi. Itu ya. Nah, deskripsinya kalau saya dibaca materi yang saya lampirkan. Apa meneh kuwi?
Sudah. Kemudian tambahkan. Enggak, kan itu sudah mesti Tidak diklik, Bu. tambahkannya gimana Pak? Ada di bawah deskripsi, ada tulisan tambahkan sama buat. Oh iya, buat. Tambahkan. Tambahkan. Bapak Ibu udah punya materi toh di notebook tentang apa tentang itu. Nah, ambil aja filenya, klik file. Nah, seperti yang kemarin kita masukkan itu, pilih file dari perangkat Anda. Apa materinya? Nah, tinggal milih, Bu, di sebelah ini nanti. Diklik ini, Bu, pilih file dari perangkat Anda, diklik. Nah, tinggal kita milih folder yang kita punyai filenya. Materi ya, Bu ya. Nah, pindah, Bu. Ini kan ada pilihan posisi drive. Ada sebelah kiri kan ada pilihan drive. Di sebelah tengah adalah folder dan file. Nah, saya sudah buka folder KBM kelas 7 PPT semester 2. Nah, Kalau sudah diklik Pak, kalau udah diklik. klik satu kali, Klik satu kali. terus Open. Nah, terus tambahkan filenya. Itu sudah ya? sudah satu dulu aja, ndak okean. Kalau pengen nanti langsung setelah itu dipraktekkan lagi sendiri, nggih. Ini saya langkah pertamanya saja. Kemudian setelah itu upload. Nah, diklik ini kemudian upload. Nah, baru jalan. Ini bergantung kemampuan akses internet. Sudah, maka ini suruh baca. Nah, anak kalau baca ini klik mesti akan bisa terbaca. Oke. Nah, kalau sudah di sini ini bisa nambah macam-macam ya Bapak Ibu. Mau tambahkan lagi bisa. Ambil lain kayak tadi file bisa. Ngambil langsung ke YouTube juga bisa selama Bapak Ibu sudah punya link YouTube yang mau ditayangkan. Ya. Misalkan ini masalah atmosfer, misalkan saya cari dulu di sini YouTube. Yang diupload PowerPoint boleh. Boleh. Memang saya nguploadnya PowerPoint mesti kalau materi. Materi biasanya saya PowerPoint. Nah, ya itu bisa atmosfer misalkan. Misalkan gini. Mau ambil ini ya, atmosfer ini, lapisan atmosfer bumi. Saya buka dulu. Nah, kita ambil ininya, Bu. Kita copy yang ini. Nah, ini yang atasnya ini loh. Atau kita klik ke ini, salin no. Klik ini aja. Nah, klik ini, copy. Ya, copy. Jangan judulnya ini. Nah, kemudian kita tambahkan, kemudian YouTube. Nah, di sini kan ada penelusuran YouTube video sama URL. Kalau URL YouTube yang ngerti pasang link ini, tapi kalau kita pakai ini aja, Bu, penelusuran video. Kita klik pastenya tadi, kemudian di search. Apa ini cepet banget? Aku ngalon-alon lu. Baleni meneh. Batal. YouTube. Apa? YouTube-nya buka file DWA sendiri. Iya, nah karena kita kan bekerja dengan dua tab. Nah, tapi ini udah kita copy dulu, nggih, URL-nya YouTube tadi, copy, nggih. Kemudian kembali ke Classroom, kemudian tambahkan, pilih YouTube. Kemudian klik di sini, klik kanan, paste. Jadi apa yang kita salin di sini
dipindahkan di sini. Sudah? Kadang belum? Sudah, kalau sudah, ini tanda telusurnya diklik, telusur. Nah, maka di sini adalah file YouTube-nya. Untuk sementara ngasal dulu aja Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting tahu langkahnya. Nah, kalau sudah, ini dipilih. Oh, ini bener ya, udah tayangan tadi sama dengan ini. Nah, maka diklik di sini, tambahkan. Ketinggalan yang mana Bu? Oh, tarik file ke sini. File, kemudian ini kan Bu, pilih file dari perangkat Anda. Milih file yang mau disampaikan dari materi itu dari komputer.
Nah, pada saat kita mencari di YouTube itu sebenarnya ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menambahkan YouTube ini ya. YouTube kita nggak usah nyari di sebelah sini bisa ya. Langsung ditulis di sini misalkan saya ingin tahu tentang lapisan tanah misalkan. Lapisan tanah, kemudian di search di sini. Nah, maka di sini tinggal milih apa yang mau ditayangkan. Tinggal, nah kalau sudah Bu Badria langsung wis godhog. Diisi kabeh materi ini saya tak topik. Tak apa-apa Bu Bad. Nah, tambahkan. Nah, kalau sudah, ini kan tadi kita sudah buat topik. Nah, di sini sebelah kanan itu ada topik. Nah, kemudian pilihlah topik kita yang tadi sudah ditulis. Nah, kalau sudah posting. Nah, posting. Ya. Maka di sini ada materi. Kalau kita klik di sini, nah ini materinya. Materi. Dah? Nah, ini untuk membuat materi. Nah, sekarang karena kita tidak hanya ngekei materi, mesti ngekei pertanyaan. Yang kita buat pertanyaannya, Bapak Ibu pengennya menggunakan form atau langsung? Nek langsung seperti ini. Pakai tugas. Ya, iya langsung posting. Posting sebelah atas. Nah, buat terus tugas. Nah, langsung klik posting aja, jangan ini anak satu ya. Ini ya kanannya apa ini? Oh betul. Form apa ini sini bocah? Baca materi, apa kon ini, apa kon piye, nah ini di sini. Lah ini keluarnya gimana ini? Enggak Tak tahu bagaimana filmnya limo. Nggak posting film.
Bisa langsung banyak, bisa langsung satu-satu. APE ya bergantung dengan materi yang Bapak Ibu punya itu. Ada berapa LKPD? Misalkan ini tugas ini berdasarkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah tugasnya misalkan tadi lapisan atmosfer bumi saya punya di lapisan bumi, materi lapisan bumi saya punya 4 LKPD. Nah, mau saya langsung kan dikai tugas bareng langsung 4 LKPD dikai KB atau tidak, itu yang bergantung pada gurunya. Kalau saya biasanya saya per jenjang. Saat ini tentang atmosfer, maka di sini tak judulkan pertanyaan tentang atmosfer. Penguatan atau pertanyaan tentang LKPD 1 biasanya saya penguatan atmosfer. Nah, misalnya di sini petunjuknya kerjakan dan kirimkan melalui Classroom misalkan. Jadi tidak dikirimkan menggunakan WA. Nah, kayak tugas ini baru mau coba dikirim mau WA. Tak tolak mentah-mentah anak-anak yang kayak gitu itu. Tak kirim pakai email Pak, nggak bisa, harus pakai Classroom. Nah, kayak gitu. Nah, kalau langsung pertanyaan muncul di sini juga nggak apa-apa petunjuknya. Langsung pertanyaan. Pertanyaannya apa? Tuliskan lapisan atmosfer dari lapisan paling bawah ke lapisan paling atas. Nah, itu kan petunjuk opsional, kan petunjuk Bu. Nah, anak rakai petunjuk, kok DM yang tekon-tekon yang WA. Maka petunjuknya ada di situ. Kita biasakan anak berliterasi. Nah, kemudian kalau ini ternyata kita sudah punya filenya soal, kayak Bu Ferry sudah punya file soal bahasa Inggrisnya ya, tambahkan saja soalnya, kerjakan soal di bawah ini ya. Jawabannya masukkan jawabannya langsung dikerjakan di Classroom. Nanti Bu Ferry akan tahu tugasnya. Kita berbicara sisi sebagai guru, bukan berbicara sisi sebagai siswa. Ngambil file juga boleh, ngambil file misalkan. Tugasnya tentang itu. Ini memang agak lama ini, pelajaran tentang ini agak lama. Mau 1 kali pertemuan bisa. Ya, habis itu ntar dulu Bu. Kalau sudah nggih, ini saya sudah contohkan ini nggih, enggak saya tak tambahi. Nah, kita lihat di sini. Di sini topik yang tugas ini ada di topik mana? Topiknya kita pilih, topik lapisan bumi. Jangan kesasar nanti. Nanti anak-anak ngerjakan ternyata topiknya beda, ada di LKPD piro,
di topik yang berbeda, Bapak Ibu masukkan di topik yang lain. Nanti aku udah ngerjain, kok gue udah ngerjain? Aku udah ngerjakan Bu. Tapi setelah dicek, topiknya beda ternyata. Nah gitu. Topiknya, nah, bisa buat topik baru, bisa pakai ini. Nah di sini ada macam-macam. Ini bisa sambil jalan, nanti Bapak Ibu bisa konsultatif ya dengan teman-teman yang sudah bisa. Rubrik ini tugasnya biasanya dipakai oleh bahasa dan matematika atau apa ya, rubrik, pakai rubrik, penilaian rubrik. Nah ini rubrik bisa dibuat. Nah kita bisa membatasi tugas pengiriman dengan tenggat ini, mau tanggal dan waktu. Jadi kalau sudah itu nggak bisa dikirimkan. Nah, kalau sudah, Berarti kalau dibatasi langsung ditulis ya Pak? langsung ditulis tanggal waktunya. Kalau sudah, tugaskan. Nah, maka di sini ada lambang berbeda. Lambang ini lambang materi, ini lambang tugas. Oh iya. Sudah jelas? Nah nanti di anggota, kalau kita sudah punya anggota, maka nanti di anggota ini akan ada nilai di sini, pertanyaan tugasnya apa wae wis digarap. Nah, sekarang bagaimana kita ngundang anggota? Ini kan udah punya materi satu toh, cukup materi satu dulu, ada materi, ada soal. Nah, bagaimana cara ngundangnya? Kita kembali ke depan, ke forum. Berarti ngeklik yang tanda panah. Tanda ini loh atas ini, tugas kelas, anggota, forum, nah gitu. Nah, di sini ada tulisan kode kelas. Nah, ini diklik. Nah, ini adalah kode kelas Bapak Ibu. Unik kodenya. Ini di copy, dikirimkan menggunakan WA. Tolong join ke kelas ini. Ingat. Nah, ini kelasnya ini nggih. Nah, kebetulan saya punya akun berbeda, sudah saya buka bareng di sini juga. Nah, saya mau join. Nah, bagaimana cara joinnya? Nah, cara joinnya dikasih tahu juga sama langkahnya. Buka akun Google kalian, kemudian pilih titik 9, kemudian cari tulisan classroom. Diklik classroom seperti Bapak Ibu tadi. Kemudian pilih tanda plus. Kemudian gabung ke kelas. Nah, masukkan kode kelas yang Bapak Ibu berikan tadi. Kemudian kliklah gabung. Maka di sini akan ada tambahan. Nah, ini saya sebagai siswa, bukan sebagai guru. Kalau dicek anggota, di sini saya gurunya Pak Dayat. Nah, kalau di sini di data saya yang sebagai seorang guru, anggota, maka di sini ada guru, ada siswa. Siswanya juga Dayat. Ya. Saran saya, Bapak Ibu punya 2 akun. Satu akun sebagai guru, satu akun sebagai siswa. Kenapa? Karena Bapak Ibu dapat ngecek mau wis terkirim paurung, datanya sudah ada belum di siswa. Berarti punya 2 akun. Diusahakan. Nek ora ya ora apa-apa, pede wae. Percaya ya, Pak? Nggih, Pak, nggih. Pak Priyana sudah mencoba, ternyata dia perlu juga 2 akun itu. Nah, aku ora ngerti ya, apa sik wis tenan apa urung gitu. Nah, ini saya juga sama. Walaupun tingkat kepedean saya tinggi, tapi ini tetap ra pede. Gitu nggih. Nah, ini sampun nggih. Ini di sini ada lihat tugas Anda. Nah, kalau sebagai siswa dia akan tahu tugas kan opo sik ditugaske opo wis dibalekne urung. Nah, ini tidak punya. Kalau ibu belum punya anak, belum punya murid nggak akan bisa. Kalau belum punya murid nggak akan bisa nih. Ini kalau udah ada punya murid, ini diklik nilai ada ini.
Saat ini muridnya tidak ada tugas gitu loh. Kelas para hidayah kita kan saya kan ngajar di 9A sama 9F. Berarti nanti tumpuk-tumpuk dong Pak. Napa pun Tumpuk-tumpuk kelas apa anggota kelasnya itu. anggota kelasnya. Kan maksimal cuma 100. Enggak, maksudnya iya benar maksimal 100 tapi tidak bisa dipetakan ini 9A, 9B. Nah itu maka kita mainnya tidak di main di ini Bu, main di kelas. Ibu sebagai guru, kalau ibu sebagai guru nanti akan punya kelas 9A, 9B, 9F seperti punya saya ini, akan lebih mudah. Nah punya kelas 9A, 9B, 9F Pak gitu. Materinya sama bisa, karena saat kita membuat materi kita mau masukkan ke siapa saja kelasnya bisa bareng. Berarti tadi cuma sampel satu kelas. Satu kelas. Jadi nek aku misalnya berarti terus ini di kopi. Ya kopi dikirimkan ke anak-anaknya. Langsung yo. Abidra kan itu melatih. Nah, tadi sudah di nah, sekarang buat lagi soalnya ada tugas ini. Nah, buat tugas. Ada tugas aja seperti dari kom. Ini tugas perintah. Capek. Jalan banyak jadinya Sama. Biasanya jam cepet lah ya. Saya tadi buka HP belum mulai. kayak mikirin sama PTS sih Serais. tekon-tekon Itu nganu ya ini Pak ya. kita telat nih belajar Ini tambahan. Anu ya apa? aku jangan pengen Privat. Pak nek ini anak Kita sudah Pak lesin malam tadi ya. ada di posting ya Pak Hidra. Kita belajar. Bar aku gimana ini bukan setelah ini ngapain nanti katanya mau iki wis terus isi topik ya Kerjaan terus tidak ada tugas. di topiknya ini Saya maksudnya ketinggalan tadi. ini diklik topik nah ini kan sambung Ya kelas komunitas itu saya nggak bisa buka kan. posting Email dia nggak bisa buka. Itu sama. rapi posting Istirahat sholat maghrib. Ini pelajaran SD yang libur itu semuanya pakai classroom loh. Iya. Aku kemarin dioyak-oyak Pak Giyoto, bojone Bu Ferdi, Bu guru bahasa Inggris bisa. Bu sama Ferdi, Bu sama. Kamu bener sih.
Rembug bunder nganu apa? Guru kene wis pindah ning negeri. Guru Eka ini sudah. Oh, aku yang ketemu ada punya boleh bunder cilik ya. Saya wis langsung kok, Pak. Wis langsung kok. Apa gimana ngomong? Nek bunderne tambah langsing. Awalnya begini-begini, aku bingung pada ya. Langsung aku piye ini kan? Ya, jangan sampai kalah sama kita sama guru SD kalah. Sini-sini ya, guru SD. Apa tuh jadi perintah? Apa ya itu? Nanti. Maka nama pengendara di materi di atas apa yang dimasukkan itu. Bu, wis dong. Kebetulan aku kayak menjual. Maaf ya Pak Dayat, saya menjual ini mau diharuskan Bu Yunita. terus jadi menjual. Mendua. Ya, Kita ini sama mendua kan orang beda ya. Kabur ya. Gonku kenapa jadi hilang ya? Itu Iya, wis kan kok memang yang ini tinggal isi Bu. Oh, dan gue di mana tujuh nih kalau ngadu gue gak ini. Gonku. Aku wis ketipu ning kabeh lho. SD Muhammadiyah Sakota semuanya untuk pembelajaran online ini pakainya classroom semua. Boleh berikan komentar. Iya. Iya ya, aku mau bingung. Pak, Soalnya bocah-bocah bisa buka ini Google apa Google Classroom ini piye Jangan sampai kita ketinggalan. Bisa bocah dibuka bocah-bocah. Hah? Nek buka piye? Iki carane buka. Kita ngirimkan kode kelasnya. Ngirimkan kode kelasnya ke anak-anak. Kode kelasnya muncul di sini. Nih, ini kode kelasnya. Iya. Tugasnya sudah, perintahnya sudah, terus ditambahkan atau ditugaskan? Ditugaskan, Bu. Yang kanan atas itu. Iya, tugaskan. Nek kecuali kita nambahkan file pertanyaannya ya tambahkan file. Nek enggak ya enggak usah. Langsung Kembali ke awal sudah selesai berarti. udah. Sudah dibuat misal ono bawah kan? Nggih. Diklik apa enggak? Oh hilang ya. Ono tulisannya tugas dulu. Nah iya, dikasih berarti karena kan dia muncul ning kok kelas Bu. Terus kampung. Ya aku nek mau istirahat. Nah ini bukan file yang bisa pidana ini soal diklik, geser, gerak, tahan. Google itu berarti udah sampai 42 ya. Ini saya dari ini tak lanjutin bawahnya juga sudah sih. Dan itu bagus sekali. Wes pirang soalnya. 47. Berarti aku cukup dong ini aku wes siji loro telu pat. Wes aku kudu 60 apa 5 itu aku wes nambah 5 ini. Tapi kan yang ini belum tahapur.
Nek aku kebiasaan kok Bu. Kuwi tenane nek wis biasa nganu ya iso. Dah gitu nggih. Untuk yang langkah selanjutnya, Bapak Ibu nanti saya coba karena saya juga harus mempersiapkan materi tentang Google Classroom. Insya Allah saya juga akan buat videonya nanti malam.